semuanya, selamat datang di podcast Obrolan Sekolah. Tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu penting yang berdampak pada generasi muda. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia nih. Sebuah tema yang menarik dan kompleks, bukan? Nah, kita mempunyai bintang tamu spesial yang akan menemani kita pada hari ini. Bersama kita ada Dwi Kajara yang akan berbagi perspektif dan pengalaman tentang bagaimana hubungan kedua negara ini berkembang. Siapkan pertanyaan dan pandangan kalian, karena kita akan mengupas tuntas topik ini dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Yuk, langsung saja kita sambut Dwi Kajara. Terima kasih Yulia Indriani, senang sekali bisa bergabung dan berbagi pengetahuan tentang peristiwa penting ini. Baik, langsung saja kita masuk ke topik. Mungkin bisa dimulai dari latar belakang konflik ini. Apa sih sebenarnya yang memicu konfrontasi Indonesia-Malaysia? Tentu konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi antara tahun 1963 hingga 1966. Akar permasalahannya dimulai ketika Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tengku Abdul Rahman, mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1961. Federasi ini mencakup Malaysia, Singapura, serta dua wilayah di Kalimantan, yakni Sabah, Sarawak. Hal ini dianggap oleh Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, sebagai ancaman karena ia melihat pembentukan Malaysia sebagai bagian dari strategi neokolonialisme oleh Inggris di Asia Tenggara. Soekarno berpendapat bahwa Malaysia adalah boneka Inggris yang akan menghambat cita-cita nasionalisme di wilayah ini dan memperpanjang dominasi kekuatan Barat di kawasan Asia. Jadi, ketegangan muncul karena adanya perbedaan pandangan politik antara kedua negara. Bagaimana dengan tanggapan dari pihak Malaysia sendiri? Ya, Malaysia pada dasarnya ingin memperkuat kesatuan negara-negara yang berdekatan dengan pengaruh kolonial Inggris. Bagi Malaysia, pembentukan federasi ini bertujuan untuk memastikan stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, Malaysia juga mendapat dukungan dari Inggris untuk kutub barat lainnya. Tengku Abdul Rahman berpendapat bahwa pembentukan Malaysia akan membantu menahan pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Sangat menarik. Lalu, bagaimana respon Indonesia terhadap pembentukan Malaysia ini? Respon Indonesia sangat keras. Soekarno melalui kebijakan politik yang dikenal dengan slogan Ganyang Malaysia memulai kampanye politik dan militer untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia melakukan operasi militer dengan mengirimkan pasukan gerilya ke perbatasan Kalimantan yang perbatasannya dengan Sabah dan Sarawak. Pada dasarnya ini adalah upaya infiltrasi untuk menanggung proses pembentukan federasi, menunjukkan ketidaksetujuan Indonesia. Oh, jadi pada dasarnya konflik ini tidak hanya bersifat diplomatik tetapi juga militer ya? Tepat sekali, ada berbagai serangan dan penyusupan yang dilakukan Indonesia di wilayah Malaysia. Peristiwa ini dikenal sebagai konfrontasi Borneo, karena sebagian besar pertempuran terjadi di Pulau Kalimantan, tepatnya di perbatasan antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Tindakan ini melibatkan operasi militer yang cukup intensif, meskipun tidak pernah berkembang menjadi perang skala penuh. Apakah pada saat itu negara-negara lain terlibat atau memberikan perhatian pada konflik ini? Ya, konflik ini menarik perhatian dunia internasional. Salah satu perkembangan penting adalah peran Inggris yang berusaha melindungi kepentingan Malaysia. Sebagai jajahannya, Inggris mengirimkan bantuan militer membantu Malaysia menghadapi infiltrasi Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mendukung Malaysia karena mereka khawatir akan penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara yang saat itu cukup mengancam stabilitas kawasan
Di sisi lain, negara-negara seperti Filipina juga terlibat dalam isu ini karena mereka menolak penggabungan Sabah ke dalam Federasi Malaysia, mengklaim bahwa wilayah tersebut secara historis adalah bagian dari Kesultanan Sulu. Bagaimana dengan langkah diplomasi? Apakah ada upaya dari kedua belah pihak untuk mencari jalan damai? Ada beberapa upaya diplomasi yang dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan antara Soekarno dan Tengku Abdul Rahman di Tokyo pada Mei 1963. Kemudian ada juga konferensi Mapilindu di Manila pada Agustus 1963 yang melibatkan Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Konferensi ini bertujuan untuk mencapai solusi damai bagi konflik ini. Namun, meskipun ada upaya diplomasi, tensi politik tetap tinggi, terutama setelah Malaysia secara resmi terbentuk pada 16 September 1963. Indonesia merasa bahwa hasil dari konferensi dan negosiasi ini tidak memuaskan, sehingga ketegangan semakin meningkat. Apakah ada peristiwa tertentu yang memperparah situasi atau yang menjadi titik balik dalam konflik ini? Salah satu momen yang cukup memicu adalah ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1965. Indonesia memprotes keras hal ini dan bahkan sampai menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap apa yang dianggap Soekarno sebagai legitimasi internasional untuk Federasi Malaysia. Langkah ini meningkatkan ketegangan politik. Namun, titik balik yang sebenarnya adalah ketika Soekarno digulingkan pada tahun 1966 setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang berujung pada transisi kekuasaan kepada Soeharto. Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia mulai mengubah pendekatan politiknya menjadi lebih pragmatis dan bersedia melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik. Lalu, bagaimana akhir dari konfrontasi ini? Konfrontasi ini resmi berakhir pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia. Setelah Soeharto mengambil alih pemerintahan, dia memilih bahwa melanjutkan konflik ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, baik secara politik maupun ekonomi. Dengan perjanjian tersebut, Indonesia mengakui keberadaan Federasi Malaysia dan kedua negara mulai membangun yang lebih damai. Setelah berakhirnya konfrontasi ini, bagaimana dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia ke depannya? Dampak jangka pendeknya adalah normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Meskipun sempat mengalami ketegangan besar selama konfrontasi, pada akhirnya kedua negara ini bisa membangun kembali hubungan yang lebih baik. Namun, dampak jangka panjangnya adalah adanya kenangan pahit bagi sebagian masyarakat di kedua negara, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dalam konflik ini. Namun, meskipun demikian, sejak saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia secara umum berjalan baik. Meskipun kadang-kadang masih muncul gesekan kecil, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan dan isu-isu budaya. Wah, perjalanan sejarah yang sangat kompleks dan menarik. Terima kasih banyak Dwi Kajara atas penjelasan yang sangat informatif ini. Terima kasih juga Yulia Indriani, senang bisa berbagi. Baiklah, itulah pembahasan kita tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Semoga ini menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami untuk pembahasan sejarah lainnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.